News Update dan Faktual. SBO News Update dan Faktual. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Puji Tuhan pagi hari ini kita jumpa lagi di Bincang Santai Solusi Rohani. Saya Walden hadir di layar kaca Anda, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang saya percaya akan membangkitkan semangat untuk kita terus berdoa dan melanjutkan doa kita, karena saya akan membahas topik prinsip-prinsip doa yang didengar oleh Tuhan. Dan saya akan membahasnya dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Raja di Surabaya. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Apa kabar Bapak? Selalu luar biasa. Selalu keren. Amin. Iya, semua orang berdoa karena yakin bahwa doa itu adalah sarana yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan yakin Tuhan mendengar doa. Tetapi ada banyak orang yang udah capek berdoa karena dari waktu ke waktu menunggu jawabannya tidak datang-datang. Perlukah kita kecewa ketika doa kita belum dijawab? Ya, memang itulah yang terjadi. Banyak orang kecewa. Akhirnya dia berhenti berdoa. Ya. Dia merasa berdoa juga nggak ada hasilnya. Ya. Lalu dia cari jalan lain. Jalan pintas. Jalan pintas, jalan lain. Ternyata jalan yang ditempuh itu makin membahayakan. Lebih parah. Nah itu, jadi saya pikir perlu sekali kita membahas hal ini, Walden. Ya. Supaya pemirsa pagi hari ini yang menyaksikan program kita, mungkin mereka ada hal-hal yang terjadi seperti yang kita bahas, jadi mereka temukan jawabannya. Ya. Oke, menurut Pak James, ketika doa bertahun-tahun belum dijawab, sebelum kita masuk ya ke prinsip doa yang didengar oleh Tuhan, ketika bertahun-tahun kita berdoa dan itu tidak ada jawaban, apa yang harus kita koreksi di dalam doa-doa kita? Atau sikap hati seperti apa yang harus kita miliki? Yang pertama, sikap hati yang jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menuding Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak sanggup, atau Tuhan yang sudah melupakan kita, atau Tuhan yang sudah melalaikan janjinya. Itu jangan sampai terjadi. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, mutlak tidak ada kesalahan dalam diri Dia sebagai Tuhan kita. Amin. Ya, yang penting kita sekarang punya sikap hati yang selalu mengoreksi ke dalam. Itu penting sekali. Oke. Jadi harus punya gaya hidup seperti itu. Ketika tidak dijawab doa-doa itu, langsung kita periksa hidup kita, melihat ke dalam apa yang belum benar, apa yang masih salah. Karena kalau kita tahu bahwa Tuhan itu kan Bapa kita. Amin. Dia tidak pernah mempersulit jawaban doa. Pasti. Saya itu aja punya papa kan, dan saya sekarang jadi seorang bapak juga. Punya anak juga. Saya bukan bapak yang sempurna, saya bukan bapak yang kaya raya, saya bukan bapak yang sangat mampu, tapi ketika anak saya memerlukan sesuatu, menyampaikan sesuatu keperluannya, kebutuhannya, maka saya nggak punya itu, tapi saya mengusahakan untuk memberikan dengan segala usaha saya sebagai seorang bapak dengan anak saya. Saya selalu lakukan seperti itu, dan saya bayangkan kalau Bapak di dunia aja seperti ini, apalagi Bapak di surga. Kenapa Bapak di surga nggak seperti lebih hebat lagi? Itu dia. Gitu. Oke, satu hal yang melemahkan adalah kadang-kadang kita membandingkan, dia doanya kok cepat banget dijawab, saya sudah setia, doanya juga kenceng, kurang apa begitu kok enggak? Sikap hati yang salah itu harus dibuang, Walden. Itu membandingkan itu salah ya. Iri hati kan itu. Iri hati lalu dengki. Lah sekarang dengan kedengkian, dengan iri hati kita minta sesuatu sama Tuhan, pasti Tuhan juga nggak jawab. Begitu. Iya kan? Oke. Nah, gitu. Nanti mungkin di poin-poin ya. Segmen berikutnya kita akan masuk ke dalam poin-poin yang salah kan, mungkin kita ngalami seperti itu, Walden. Tetapi sebelum kita masuk ke poinnya adalah
tentang kehidupan doa ini harus kita pelihara, harus kita pahami dan mungkin kita tingkatkan karena betul-betul kita meyakini inilah satu-satunya cara dan salah satu cara membuat kita terhubung dengan Tuhan, begitu Pak ya? Sebetulnya kalau doa yang sesungguhnya artinya itu bukan meminta-minta. Iya, iya. Ya, kalau kita mau terhubung dengan Tuhan, hati kita dengan hati Tuhan, itu sebetulnya kita nggak usah minta-minta di situ. Kita berdoa, menyembah Tuhan aja lah, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, dan mungkin adalah sedikit diselipin kebutuhan doa kita apa, ya nggak salah kan. Tapi saya pikir gini, kadang-kadang kita iri hati juga dengan orang yang seperti itu, tiba-tiba nggak harus teriak-teriak bertahun-tahun, tapi ternyata begitu mudah diberi kepada Tuhan, diberi oleh Tuhan. Ya kan, tadi seperti kamu ngomong. Iya, iya. Nah, seharusnya kalau begitu juga kita nggak bisa iri dengki, tapi kita bisa lihat lagi ke dalam. Apa yang salah dengan kita. Ya. Ya, makanya kadang-kadang kita karena hati iri, hati dengki itu yang menghalangi doa kita. Ya, dan mengidentikan doa dengan daftar permintaan yang banyak, itu juga bisa jadi kendala Pak ya untuk jawaban doa ya. Oh iya. Karena datang pas ada butuhnya aja. kita jangan sampai kita menjadi seperti itulah, Walden. Masih ada yang memahami seperti itu menurut pengalaman penggembalaan? Banyak sekali. Jadi kalau nggak ada kebutuhan, tidak doa. Kalau ada kebutuhan, baru doa. Itu ada ya? Itu terlalu banyak orang seperti itu. Bukan ada, tapi segudang banyaknya. Jadi pemirsa, ternyata doa itu tidak identik dengan meminta sesuatu, tapi lebih kepada membangun relasi ya, yang bagus dengan Tuhan, ada keintiman, membangun hubungan dengan Tuhan. Iya, di sana itu ada konsistensi, di sana itu ada peningkatan pengenalan akan Tuhan, pergaulan yang lebih dalam, begitu ya Pak James ya. Oke, iya. Dan kita akan masuk di dalam poin-poin di segmen berikut. Doa yang didengar oleh Tuhan itu prinsipnya apa saja, supaya kita tidak menjadi lemah ketika doa kita belum terjawab. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan ini di segmen kedua. Kami kembali sesaat lagi. Ada di mana aja selain di Gresik? Kenapa maksudnya di Gresik? Nasarini ini udah ada di beberapa tempat. Gereja Kristen Nasarini itu internasional. Pusatnya di Amerika, Kansas City, tetap Texas, sehingga melalui negeri ini banyak jiwa yang sudah kenal Tuhan dimantapkan. Dan juga merupakan berkat untuk semua. Amin. Bapak, sekali lagi terima kasih. Daripada membeli baru, pakaian yang lama masih bisa digunakan dengan sedikit modifikasi. Beberapa pakaian yang lama bisa dipadu-padankan untuk menciptakan gaya baru, sehingga tampilan pun menjadi tampak berbeda. Bagaimana caranya? Berikut tips mengupgrade pakaian lama di tahun baru. Daripada cantik membuang ban mobil bekasmu, mending disulap menjadi barang istimewa. Kamu pun bisa membuat pot gantung, rak dinding, hingga kursi lo cantik. Ya, prinsip-prinsip doa yang didengar oleh Tuhan pasti ingin kita dengarkan supaya setiap doa kita itu segera mendapatkan jawaban, karena kita mengerti prinsipnya Pak Pendeta James Ong. Apa sih sebenarnya yang perlu kita pahami menyangkut kehidupan doa sehingga doa kita itu tidak terhalang tapi segera dapat jawaban? Walden, di Yakobus 1 ayat 6 di sana dikatakan begini, hendaklah ia memintanya, maksudnya meminta sesuatu dalam doa, maksudnya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dari 3 ayat di Yakobus 1 ayat 6, 7, dan 8, kita bisa mengambil kesimpulan, saya ambil kesimpulan bahwa banyak orang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi hatinya bimbang. Dia tidak yakin bahwa doanya itu
akan Tuhan sungguh jawab, dan dia tidak yakin bahwa Tuhan itu punya kemampuan untuk memberikan. Karena mungkin yang diminta itu terlalu besar, dipikir dengan otaknya yang kecil, ini sangat besar dan Tidak mungkin. mana mungkin, tapi tidak apa-apa lah, aku minta aja. Nah, itu namanya bimbang. Jadi berdoa tapi ragu dalam hati begitu ya? Nggak yakin ya? Itu satu halangan besar bagi terjawabnya sebuah doa. Iya, tapi dipikir-pikir kalau ragu, kalau bimbang, kalau nggak yakin kenapa berdoa ya? Mungkin spekulasi ya, siapa tahu didengar karena gitu. gini loh, Walden, orang Kristen dari kecil sudah dicekoi terus, minta sama Tuhan, berdoa dalam segala sesuatu, berdoa sama Tuhan, minta sementara. Ya, dia itu sudah masuk itu sudah masuk ke memorinya dia. Belajar mengandalkan Tuhan. Nah, tapi ketika dia butuh sesuatu, dia pasti berdoa. Orang Kristen jago kan suruh gitu-gitu, ya toh. Nah, tapi dalam hatinya dia juga ada perasaan, bisa nggak ya? Nah, didengar nggak ya? Karena ini bukan sesuatu yang kecil loh nih. Ini kalau bicara nominal, nolnya itu udah banyak banget ya. Nolnya sampai di kalkulator nggak ada lagi seperti itu. Kalau mungkin masalah lain, ini masalah sudah gitu ya? sangat ruwet, dan nggak mungkin bisa teruraikan. Tapi nggak apa-apa lah, aku minta aja sama Tuhan. Siapa tahu. Lah, Nah, ini bimbang ini ya. Nah, itu firman Tuhan bilang itu kayak gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Tuhan pingin kita memiliki iman kita berdasarkan kuasa Tuhan. Kita yakin apapun terjadi, kuasa Tuhan tetap lebih besar daripada yang kita alami hari ini. Jadi ada posisi hati yang mantap waktu berdoa begitu ya? Iya, jadi nggak ada yang diombang-ambingkan begini. Karena kalau diombang-ambingkan itu kan seperti sebentar ya, sebentar enggak, sebentar percaya penuh, sebentar separuh hati. Kan seperti itu kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang hati kita atau pikiran mulut kita berkata kayaknya enggak mungkin begitu. Makanya ya. ayat 8 ditutup dengan ayat 8, dia bilang sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Gelisah terus. Kata mendua hati ini bukan karena kita punya selingkuhan loh. Kata mendua hati ini artinya gini, sebentar percaya sama Tuhan, sebentar nggak percaya. Dia berharap sama seseorang yang dia pikir bisa menolong dia. Tuhan tuh cemburu, nggak suka anaknya mendua hati. Oke. Di hadapan Tuhan itu sebuah perselingkuhan. Jadi doa dengan keyakinan adalah betul-betul hanya mengandalkan Tuhan begitu Pak ya? Bukan cuma mengandalkan Tuhan, tapi yakin penuh bahwa doa ini akan Tuhan lakukan. Doa ini sangat mampu untuk Tuhan buktikan. Amin. Nah, itu dia. Iya. Jadi dia tidak pernah berpikir bisa ndak ya? Kok lama ya? Ndak lagi gitu. Atau mungkin berpikir begini, ya apa caranya ya? Ya, apa caranya ya? Itu bukan urusan kita. Iya, iya. Itu bukan urusan kita. Tuhan punya 1001 macam cara. Bahkan lebih ya. Karena hikmatnya itu dalam banget. Amin. Gitu loh. Kita ndak bisa memahami pikiran Tuhan, Ya. hikmat Tuhan. Berarti hal poin pertama ini adalah kita dengan keyakinan penuh, mantap, tidak bimbang, tidak ragu begitu ya. Sungguh hanya satu, sepenuh hati kita cuma satu. Aku percaya Tuhan yang aku sembah, dia sanggup, tidak ada lain yang bisa, tidak ada lain yang sanggup, cuma dia. Tetapkan hatimu benar-benar. Walaupun kenyataannya atau walaupun faktanya makin memburuk, sepertinya tidak ada pertolongan. Di situ butuh iman. Nah, ya makanya tadi kan ayat 6 berkata minta harus dalam iman. Iya, iya. Ya toh. Kalau memang jawaban itu belum kelihatan, bahkan situasi semakin parah, bahkan ini dan itu, ya ini butuh iman untuk melihat sesuatu yang belum terbukti itu akan terjadi. Oke. Gitu. Jadi tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Oke. Jadi dengan keyakinan penuh dan doa dalam keyakinan penuh itu berulang-ulang kita naikkan itu enggak apa-apa Pak ya. Karena kadang-kadang orang berkata begini, sudah yakin kok terus minta, ya sekali cukup begitu. Kalau saya minta enggak balik. Tapi setelah saya meminta beberapa kali, saya hanya bilang sama Tuhan, aku percaya, aku sudah menerima. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa ini. Aku sudah mendapatkan dalam nama Yesus. Jadi setelah itu dia. Pokok doanya, berikut deklarasi iman kita bahwa Tuhan sanggup dan kita sudah menerima walaupun belum ya. Kita yakin itu sedang datang dalam hidup kita. Begitukah? Iya. Wow. Bahwa itu seperti saya dulu bilang kan, waktu saya butuh kesembuhan dari jantung saya, dan Tuhan bilang jantung saya akan diberikan jantung yang baru. Iya.
saya belum lihat, masih sakit, masih anfal, masih kumat. Tapi saya percaya Tuhan, jantung yang baru sudah ada dan sudah kau pasang di dadaku. Tuhan, jantung yang rusak Tuhan sudah lepas, sudah copot, dan Tuhan sudah ganti dengan jantung baru. Itu saya butuh waktu 1,5 tahun untuk berdoa seperti itu, untuk deklarasi seperti itu. Apa? Jadi tadi saya bilang kan, kamu tanya kan, apa berdoa tuh minta terus. Kalau bagi saya enggak perlu. Sekali atau 2 kali, lalu 2 kali aja sudah. Akhirnya saya mendeklarasikan perkataan iman. Nah, itu dia. Dengan iman kan, Ya. dalam iman. Wow. Itu dahsyat, Walden. Ini luar biasa. Jadi pemirsa, Anda sudah berdoa beberapa kali. Sekarang tinggal memantapkan iman bahwa kita sudah menerimanya. Karena ada satu ayat mengatakan, kalau kamu berdoa percayalah kamu sudah menerimanya. Begitu ya Pak James ya? Oke, kita lanjut di segmen berikut, Ya. di poin yang selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami kembali sesaat lagi. City Lovers, perusahaan pembuat game asal Cina yakni Tencent, kini mengembangkan sebuah fitur yang dapat digunakan oleh orang tua untuk mencegah anak dari kecanduan bermain game. City Lovers, ada kabar gembira untuk para generasi milenial. Pasalnya, pemerintah akan membangun rumah susun sewa yang dibuat khusus untuk para generasi milenial yang sudah bekerja. Rencananya, untuk harga sewa per bulan adalah 1-2 juta. Jika Beautiful suka suasana klasik khas Jepang nih, tempat yang satu ini juga wajib dikunjungi loh. Mana lagi kalau bukan Shirakawa Go Village. Perkampungan yang terletak di wilayah Gifu ini 96% didominasi oleh pegunungan dan bukit. Sementara untuk sawah dan bercocok tanam hanya sekitar 0,4% saja loh Beautiful. Jadi nggak salah ya kalau perkampungan ini hanya dihuni oleh kurang lebih 1.900 jiwa. Iya, pemirsa SBO, prinsip-prinsip doa yang didengar Tuhan. Ternyata yang pertama, kita harus berdoa tanpa ragu, penuh keyakinan. Setelah kita mengucapkan kalimat-kalimat doa kita, selanjutnya adalah deklarasi iman bahwa kita percaya Tuhan sudah mengerjakannya, walaupun kita belum menerimanya. Berikutnya, Pak. Yang berikutnya, halangan yang kedua adalah dari Yakobus 4 ayat yang ketiga, Walden. Iya. Ayat itu berkata begini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nggak jarang toh, Walden, kita minta sesuatu sama Tuhan. Iya. Kita minta mobil sama Tuhan. Ya. Mobil yang lumayan, ya yang Mobil yang baru, tahunnya muda, nah keluaran terbaru dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Bukan untuk mempermuliakan Tuhan, tapi untuk, wah, aku mau tunjukkan di depan keluargaku, depan kakak adikku yang dulu menghina aku, depan teman-teman yang dulu pandang sebelah mata, di depan mantan. Ya, aku ini sekarang hebat, harga diri, egonya. Tapi itu tidak terucap, itu di dalam hati. Dalam hati. Tapi diucapkan dalam doa minta kepada Tuhan. Bukankah Tuhan tuh lihat yang di dalam hati? Betul sekali. Walaupun tidak diucapkan kan, Walden. Iya. Jadi makanya hati kita mesti benar dalam berdoa. Jangan sampai ini katanya untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan cuma masalah hubungan, hawa nafsu seks. Hawa nafsu ini harga diri, kesombongan, keangkuhan, gengsi ya, keakuannya, egonya. Itu kan semua bicara soal hawa nafsu. Iya. Jadi artinya jangan sampai kita meminta sesuatu untuk minta satu pekerjaan, modal untuk satu pekerjaan biar orang mengakui, aku loh bisa kerja, aku hebat, istilahnya gitu. Aku bisa sukses. Nah, itu salah gitu loh. Iya. Hal-hal gitu harus kita selidiki, harus kita teliti. Ada enggak hal Berarti itu? Pak James, kita harus betul-betul berdiam diri dan menyelidiki hati kita, karena hanya kita yang tahu. Mungkin orang lain atau hamba Tuhan yang mendampingi kita atau siapa saja melihat kita itu tulus-tulus saja, tapi kedalaman hati kita kan tidak ada yang tahu ya. Berarti perlu kita merecek ya Pak ya? Ya iya, kalau enggak kita recheck sendiri, siapa yang mau
Siapa yang tahu? Ngecek hati kita. Betul, betul. Kecuali Tuhan, toh. Ya, Tuhan sama kita lah. Ya, kita yang harus aktif. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah oke, hati kita sudah baik, tapi ternyata masih banyak yang motivasi yang nggak bagus di balik gitu. doa-doa yang rugi hebat. kan kita sendiri, Walden. Betul. Ya, toh. Ya. Kalau doa tuh sampai cepat dijawab kan yang sukacita juga kita. Tapi saya pikir untuk doa pemulihan keluarga, lalu doa untuk kesembuhan, doa untuk peningkatan di dalam ekonomi dan sebagainya, apakah bisa Kadang-kadang tersimpan hati yang tidak benar? Ada. Pengembangan pelayanan loh, Pak. Sekarang gini, ya pelayanan juga bisa Apalagi tersisipkan kesombongan loh. Oh, iya loh, bisa jangan main-main loh. Ya. Doa tadi kamu sempat ngomong doa untuk penyakit, kesembuhan gitu. Kadang-kadang kita sudah capek, uang keluar terus, ya toh, sampai hutang-hutang gitu, kita malu hutang juga. Tuhan sembuhkan, Tuhan saya malu hutang lah. Ini juga ada sedikit terselip misi ya di situ. Nah, itu di sana gitu loh. Kalau kita bilang Tuhan, aku hidupku ini untuk mempermuliakan Engkau. Dan itu betul-betul ya. Aku ingin sembuh, bukan cuma mulut tapi hati. Ya. Aku ingin sembuh Tuhan, supaya aku bisa melayani Engkau lagi. Aku rindu. Beri kesempatan. Aku ingin semangat lagi, beri kesempatan. Nah, itu beda, Walden. Iya. Tapi asal jangan di mulut aja, sampai di hati. Karena ingat, sekali lagi Tuhan yang melihat hati gitu loh. Manusia melihat di depan mata, Tuhan melihat hati. Jadi motivasi yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, mending tidak usah doa kalau No way itu. hatinya seperti itu. Dibenerin dulu hatinya. Dibenerin hatinya dulu. Ya. Pikir saya punya satu pemahaman gini, kalau hatimu benar, kamu mungkin belum sempat berdoa. Ya, Tuhan tapi sudah kalau tahu. kita butuh pasti Tuhan sudah kasih. Nah, saya ini kan sekali lagi sebagai seorang bapak yang punya anak. Iya. Anak saya belum ngomong, kadang-kadang saya tahu Dia butuh ini itu. saya punya rencana untuk ke depan bagaimana. Seperti itu. Walaupun Ya. saya bukan bapak yang sempurna. Ya kan? Ya. Itu dia. Jadi Nah, untuk membuat hati kita itu benar, motivasi hati kita itu benar, itu gimana Pak supaya doa-doa kita tidak terhalang? Karena kadang-kadang kan namanya firman manusia. Tuhan di Amsal bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya kan? Dari situ terpancar kehidupan. Nah, itu kan penting toh. Jaga hati. Seringkali cek hatimu. Jangan Ya. cuma ngecek kesehatan fisikmu. Ngecek HP terus. Ngecek HP terus. Loh. Iya kan? Sekali-sekali cek hati ya. Nah, bukan sekali-sekali, sering-sering Seringkali. mungkin. Oke. Gitu. Iya, karena Cek hati dengan berpedoman dengan firman. Makanya harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. di poin kedua ini saya melihat lebih kepada kita bertobat dari kesombongan kita sebenarnya. Betul ya Pak James Ya, ya? bisa. Bertobat dari ego kita yang begitu dominan, keangkuhan hidup dan lain sebagainya, dan Nah, itu bicara hawa nafsu juga. iya, kan? rendah hati kan. Oke, kita lanjutkan perbincangan yang makin menarik ini di segmen berikut ya Pak James. Luar biasa, kita menyisakan satu segmen ya kalau nggak salah ini. Betul Ya. ya? Wow, waktunya sangat terbatas dan pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Ada di mana aja selain di Gresik? Kenapa maksudnya di Gresik? Nasarini ini udah ada di beberapa tempat. Gereja Kristen Nazarene itu internasional. Pusatnya di Amerika, Kansas City, tetap Texas, sehingga melalui negeri ini banyak jiwa yang sudah kenal Tuhan dimantapkan. Oke. Dan juga merupakan berkat untuk semua. Amin. Oke. Bapak sekali lagi terima kasih. Well, setelah beberapa tahun diadakan dengan konsep pertandingan basket antar sekolah, Junior DBL 2019 kali ini hadir dengan konsep nutrition, aktif, dan karakter developer. Ya, jika kita tahu, biasanya Junior DBL diisi dengan acara tanding basket di lapangan, kali ini ada yang berbeda. Acara yang diadakan di dalam mall ini berkonsep pada pilar-pilar nutrition, aktif, dan karakter building.
Ya, tanpa terasa kita ada sisi segmen terakhir, segmen keempat, dan Bincang Santai Solusi Rohani memang seringkali kehabisan waktu. Materi yang dibahas masih banyak sebenarnya, tapi saya berharap beberapa poin yang kita ikuti bersama itu menjadi berkat banget dalam hidup kita. Pak James, prinsip doa yang didengar oleh Tuhan ternyata memuaskan hawa nafsu itu salah satu penghalang ya. Dan berarti kita harus menjadi orang yang rendah hati ketika kita itu berdoa. kan tadi kamu bilang bicara tentang kesombongan, Ya, keangkuhan, segala kan. Ya. Yang ketiga, Ya, yang ketiga hal yang ketiga yang harus diperhatikan supaya doa kita menjadi doa yang dijawab oleh dijawab Tuhan. Tuhan. Di sana dikatakan di Yakobus 5 ayat 16b, Ya. doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini dia. Ya, ada beberapa pokok di situ poin. Doa orang benar. Jadilah orang benar. Orang benar tuh bukan orang yang sudah tidak pernah berdosa. Ya. Bagaimana saya bisa jadi orang yang benar? Siapa sih orang di dunia ini yang sudah bisa Tidak pernah berdosa? salah gitu Nah, ya. ya toh, masih bisa kan? Tapi orang benar tuh artinya gini loh. Orang yang selalu menjaga hati. Kadang hatinya bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat. Ya. Kadang-kadang hati bisa dengki tadi saya bilang. Kadang-kadang hati bisa menyimpan sesuatu yang negatif. Tapi karena kita selalu menjaga hati kita baik-baik, maka hal itu tidak akan bertahan lama di hati kita. Benih itu, virus itu tidak berkembang. Oke. Ngerti? Secepat mungkin kita cabut, kita buang. Jangan minta Tuhan cabutlah, tidak bisa. Kita yang harus bertindak. Oke. Jangan jadi orang Kristen yang suka perintah-perintah Tuhan toh. Tuhan bukalah hatiku, lembutkan hatiku, ya toh. Tapi kita sendiri yang harus mau membuka hati gitu. Jangan Tuhan yang disuruh-suruh gitulah. Jadi orang Kristen modern harus ngerti itu. Iya, iya. Ya. benar Jadilah orang ya? benar. Jadi orang benar. Orang benar tuh gini. Dia bisa berdosa. Dia pada satu hari bisa melakukan kesalahan. Bisa jatuh dalam dosa begitu Tapi ya. cepat dia sadar. Dia tahu bahwa hidupnya ini bukan untuk alatnya iblis, tapi hidup kita ini untuk alat kebenaran. Dan kita sudah dibenarkan oleh Kita Tuhan. sudah ditebus hidup kita dari segala dosa kita, masa lalu kita, dan Tuhan sudah membenarkan, Amin. melayakkan kita, dan mengangkat kita jadi anaknya. Oke. Itu yang kita mesti Jadi pahami. doa benar-benar. orang benar itu ya. Iya. Oke. Jadi doa orang benar bukan orang yang ngomong firman terus. Ada loh. Iya. Dan angger, maksudnya angger itu apa? Anggapan. Bukan. Apa ya? Apa saja, pokoknya dia ngomong, pokoknya dia buka mulut, selalu ngomong firman terus. Tapi kehidupannya jauh dari. Nggak karuan. Nah, bukan artinya orang benar yang kaya firman seperti itu. Ya, tapi orang benar itu yang sungguh-sungguh jaga hati baik-baik. Hati tetap murni, nggak Oke. mau sampai ada benih yang negatif berkembang. Karena doa orang benar tadi dikatakan ya. Di sana dikatakan ayat 16 yakin didoakan. Tapi ada diulang lagi ya. Yakin, Tadi iman. Yang pertama kan, Betul. itu sangat besar kuasanya. Wow. Jadi ketika kita berdoa kita yakin yang kita doakan ini tidak mubazir. Pasti terjadi Ya. sesuatu. Karena kalau orang benar berdoa, hatinya sudah mantap ya. Artinya kan sudah bersih, hatinya murni, dan dia mantap benar Tuhan, engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mantap hatinya benar-benar, wow, itu yang kuasanya dahsyat kata Oke. firman. Iya. Ya. Dan Pak James ada semacam kesimpulan sedikit saja lalu kita berdoa bersama permisa. Silakan. Kesimpulan untuk pemirsa pagi hari ini, jangan pernah capek berdoa. Ya, memang kita meminta kepada Tuhan bukan kita bilang mudah juga enggak mudah, susah juga enggak susah, tapi intinya kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan, bukan untuk hawa nafsu, dan benar-benar kita jadi orang benar di hadapan Tuhan, hati kita selalu kita jaga, maka saya percaya tidak ada Tuhan nggak pernah memberikan menunda-nunda dan mempersulit itu datang kepada diri kita. Amin. Dan saya percaya kadang-kadang mungkin pemirsa tanpa berdoa pun belum ngomong apa-apa pun sama Tuhan, tapi karena hatimu benar, engkau sangat yakin, dan itu bukan untuk hawa nafsu, untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan berikan itu. Jangan khawatir. Sebab itu hari ini bangkit lagi semangatmu. Jangan pernah putus asa, dan perbaiki diri, dan carilah Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan,
maka engkau akan lihat kuasanya dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini kami bisa mendapatkan sebuah pengertian bahwa doa kami bukan doa yang sia-sia. Engkau tidak pernah menjadi Bapa yang selalu mempersulit doa anak-anaknya. Engkau menjadi Bapa yang tidak pernah tidak sanggup menjawab doa anak-anaknya. Sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa supaya setiap pemirsa yang menyaksikan program pagi hari ini, mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan dampak dari semuanya ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu, kuasa doa itu masih terjadi, dan kuasa mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Dan di dalam nama Yesus terjadi lawatan Tuhan, terjadi mujizat demi mujizat, terjadi jawaban-jawaban doa, pemulihan, kemenangan atas semua masalahmu yang kecil sampai yang terbesar di dalam nama Yesus. Karena Bapa yang sanggup menjawab doa kita adalah Bapa yang besar, dan Dia tidak pernah terbatas dengan apapun. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah sangat memberkati. Tuhan berkati Bapak. Tuhan berkati Ya, baik kamu pemirsa, juga. demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati. Berdoalah sampai doa kita mendapatkan jawaban, karena ketika kita orang benar dengan yakin berdoa, besar kuasanya. Saya Walden, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.